Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi teman-teman semua yang baru saja mengklik video ini. Di mana channel ini merupakan sebuah channel matematika yang membahas seputar materi matematika wajib maupun materi matematika minat di tingkat SMA. Baik teman-teman, sebelum mulai belajar pada kali ini, baiknya kalian mensubscribe dulu channel ini. Kenapa? Karena dengan kalian mensubscribe channel ini, itu merupakan suatu dukungan kalian kepada kami, para pembuat konten, untuk tetap men-share ilmu-ilmu kepada kalian. Gitu. Ya, oke, kita masuk ke pembelajaran pada kali ini ya, yaitu masih di bab vektor untuk matematika peminatan kelas 10 SMA. Ya, vektor dengan materi panjang proyeksi dan proyeksi skalar ortogonal. Yang mana kemungkinan ini tuh merupakan materi terakhir sebelum kalian PAT, khususnya di SMA 73 Jakarta. Ya, oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama itu ada namanya proyeksi ortogonal. Proyeksi itu apa sih artinya? Proyeksi itu sama seperti halnya bayangan. Ya, jadi proyeksi itu artinya bayangan. Bagaimana dengan ortogonal? Ortogonal itu artinya adalah tegak lurus. Nah, terus kita lihat tuh yang gambar pertama. Yang gambar pertama itu ada dua buah vektor. Ada vektor A, ada juga vektor B. Ya, di sini yang ditanyakan itu adalah vektor proyeksi B pada A. Nah, kita lihat di sini pertanyaannya. Kalau misalkan yang ditanya proyeksi B pada A, kita fokus pada si vektor setelah kata padanya. Pada A. Pada A ini artinya A-nya harus lebih panjang daripada si vektor B. Gitu. Karena yang ditanya itu bayangan B-nya pada si A. Gimana cara nyari bayangan kalau misalkan eh, fokus utama yang dikenakan bayangannya itu nggak sepanjang sama yang ditanya, kan itu nggak nyambung gitu kan. Makanya kita harus memanjangkan si A, bukan memanjangkan sih, kalau misalkan si A-nya ini udah lebih panjang daripada si B, ya udah berarti nggak perlu dipanjangkan lagi gitu. Nah, yang ditanya itu kan proyeksi B pada A. Berarti kita cari nih bayangan si vektor B terhadap si vektor A-nya. Gimana caranya? Kita harus tarik garis tegak lurus vektor B menuju vektor A. Berarti seperti ini, ya kan? Tegak lurus. Nah, kalau seperti ini, berarti udah ketemu nih proyeksi B pada A-nya itu yang mana? Proyeksi B pada A-nya itu adanya di sini nih. Nih, ini adalah proyeksi vektor B pada vektor A. Kita tulis deh, misalkan di sini dia itu sebagai vektor C, gitu. Jadi nggak boleh ngelewatin sama si garis tegak lurusnya. Nah, kita lihat ke gambar yang kedua. Masih dengan vektor B dan vektor A. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah vektor proyeksi A pada B. Kita lihat. Pada B. Berarti kalau pada B begini, B-nya harus lebih panjang daripada si A. Karena yang dicari itu kan bayangan A yang ada di B, ya kan? Berarti kita tarik nih, kita panjangkan nih vektor B-nya. Tuh, kita panjangkan ke bawah mendekati si vektor A-nya. Terus kita tinggal tarik garis tegak lurus. Nah, terus proyeksi A pada B-nya yang mana? Proyeksi A pada B-nya ya yang ini berarti. Nah, yang ini kita tulis juga sebagai vektor C. Gitu. Yuk, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nih, ada vektor-vektor. Yang ditanya apa sih? Proyeksi vektor AB pada AC. Nah, kita lihat. Vektor AB. Berarti kan ini nih vektor AB ya. Nih, vektor AB nih. Yang ini nih kan sampai sini. Terus AC-nya yang ini. Nah,
Berarti yang harus lebih panjang yang mana? Yang AC kan? Kita lihat. AB sama AC. Perlu dipanjangkan lagi nggak? Tidak perlu. Karena ini itu sudah bisa langsung ditarik garis tegak lurus. Tapi garis tegak lurusnya yang mana coba? Kita lihat nih. Antara B sama C. Bukan, ini mah bukan tegak lurus. Kalau B sama E, dia juga masih belum tegak lurus. Masih masih serong lah. Berarti yang mana? Tegak lurusnya itu yang si BF. Kalau misalkan kita samakan dengan gambar yang sebelah, berarti kita di sini buatnya titik-titik untuk yang si BF-nya. Karena ini sebagai garis tegak garis ortogonal aja, garis bantu. Berarti jawabannya yang mana? Yang ini. Yang ini. Oh, bukan yang ini. Kan ini cuma sebagai garis ortogonal. Terus yang mana berarti proyeksinya? Proyeksi AB pada AC. Berarti yang ini dong. Ya kan nih? Nih, AF. AF ini merupakan proyeksi BC AB dengan si AC gitu. Berarti jawabannya yang D. Oke, kita masuk ke gambar yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang ditanya apa? Proyeksi vektor EB pada EC. Nah, kita lihat EB-nya tuh kan yang ini ya. Ini EB nih. Ini EB, yang ini EC. Nah, kita mau lihat kan proyeksi vektor EB pada EC. Berarti EB-nya yang harus ditarik tegak lurus ke arah EC. Ya kan? Berarti yang mana? Nah, coba kita lihat. Di sini kan sudut yang terbentuk antara BEC ini kan sudutnya sudut tumpul ya. Ini kan, di sini kan. Nih, ini kan sudut tumpul. Artinya proyeksi dari si EB ini itu berlawanan sama EB-nya. Berarti ini nih, garis bantunya ini nih. Terus yang EC-nya kita perpanjang ke sini, ke kiri. Nah, kita perpanjang. Berarti proyeksi vektor EB pada EC itu yang mana? Yang ini. Nih, AE. Ini adalah proyeksi vektor EB pada EC-nya. Berarti yang EA. Itu. Yuk, lanjut ke slide berikutnya. Panjang proyeksi dan proyeksi skalar. Ini gambarnya sama ya kayak yang sebelumnya. Ada vektor A, ada vektor B. Terus C ini merupakan proyeksi A pada B. Nah, di sini kalian lihat antara vektor A dengan vektor C itu ada sebuah sudut ya di sini. Kita sebut saja di sini itu adalah sudut alfanya. Nih, ini adalah sudutnya. Karena kalau vektor itu kaitannya lebih erat dengan si kosinus, berarti cara mencari cosnya itu gimana? Kan waktu di trigonometri masih ingat nggak yang kalau misalkan sin itu kalau di sini saya tulis di sini aja deh ya. Nah, kalau sin alfa berarti kan depan per miring kan. Terus kalau cos alfa berarti kan samping per miring. Kalau tangan berarti depan per samping. Nah, di sini yang ditanya itu cosnya. Ini tuh sebuah awal konsep dasar dari rumus panjang proyeksi ya gitu. Jadinya saya akan membahas dari awalnya itu gimana bisa dapat rumus yang nantinya ketemu gitu. Jadi cos itu kan samping per miring.
samping per miring. Sampingnya dari si sudut alfa ini apa? Ini kan vektor C kan. Terus miringnya apa? Miringnya si A, ya kan? Berarti jadinya cos alfa itu sama dengan panjang C per panjang A. Nah, terus kita konversikan nih. Kita mau cari panjang C-nya. Berarti kan ini pindah ruas ya. Pindah ruas jadinya panjang A dikalikan cos alfa sama dengan panjang C. Kita ubah posisi deh. Ubah posisi dari panjang C sama dengan panjang A dikalikan cos alfa. Nah, cos alfa ini itu bisa kita konversikan kembali. Ingat nggak waktu di apa namanya di pertemuan terakhir itu kan kita sudah membahas tentang sudut antara dua vektor. Ini dia rumusnya. Rumusnya itu kan cos alfa sama dengan vektor A dikalikan vektor B per panjang A kali panjang B. Nah, si cos yang sudah saya kotakin merah ini itu akan dikonversikan ke dalam rumus yang ini nih. Itu jadinya seperti ini. Jadi panjang C sama dengan panjang A dikalikan vektor A kalikan vektor B per panjang A kali panjang B. Nah, panjang A. Nah, terus habis itu ini kan bisa sama-sama panjang A nih, sama-sama panjang A. Yaudah kita tinggal coret aja. Coret. Berarti tinggal ini. Panjang C sama dengan vektor A kali vektor B per panjang B. Nah, ini itu adalah rumus dari sebentar. Nih, kalau yang ini itu adalah rumus mencari proyeksi skalar. Nah, bagaimana kalau mencari panjang proyeksinya? Panjang proyeksi berarti rumusnya ini kita berikan tanda mutlak semuanya agar nanti nilainya menjadi positif semua. Berarti yang ini itu adalah rumus dari panjang proyeksi gitu. Nah, jadi bedakan kalau misalkan cukup yang ditanya proyeksi skalar berarti semuanya tidak perlu dikasih tanda mutlak. Tapi kalau panjang proyeksi itu semuanya harus dikasih tanda mutlak. Jadi nilainya positif semua. Nih, kita lihat. Jadi rumusnya untuk panjang proyeksi A pada B itu adalah panjang C sama dengan panjang dari vektor A kali vektor B per panjang B gitu. Kalau proyeksi skalar A pada B itu cukup panjang C sama dengan vektor A kalikan vektor B per panjang B gitu. Jadi nggak dikasih tanda mutlak semuanya. Bagaimana dengan panjang proyeksi B pada A? Panjang proyeksi B pada A berarti panjang C sama dengan panjang dari B kali vektor A per panjang A. Kalau panjang skalar B pada A berarti panjang C sama dengan B kali A per panjang A. Nah, ingat ya pesan saya yang tadi, kalau misalkan ada pertanyaan proyeksi A pada B, berarti kita fokuskan pada si B. Nih, di sini kan A pada B, ya kan? A pada B, nggak kelihatan. Bentar. Nih, panjang proyeksi A pada B, berarti kita fokus pada si B. Nah, pada si B, berarti B-nya itu ada di sini, sama ada di bawah. Ya kan? Sama kan tuh, B-nya ada di sini, sama B-nya juga ada di bawah. Kalau misalkan B pada A, berarti A-nya ada di sini, A-nya juga ada di bawah. Tuh, sama ya, B-nya ada di sini, A-nya juga ada di bawah gitu. Jangan sampai salah.
Oke lah, kalau yang pembilangnya kebalik juga nggak apa-apa ya. Misalkan proyeksi B pada A, kalian nulisnya A dot B, ya nggak apa-apa. Yang penting penyebutnya nih, penyebutnya jangan salah. Karena penyebutnya itu berpengaruh ke perhitungan kalian. Gitu. Jadi penyebutnya itu harus sesuai sama pertanyaannya setelah kata pada. Gitu. Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh yang pertama. Diberikan vektor A sama dengan min 3i plus 4j plus ck. Dan vektor B sama dengan 2i plus k plus 3j min 6k. Jika panjang proyeksi A ke B adalah 6, maka tentukan nilai C. Nah, yang di sini itu diketahui vektor A-nya kan. Vektor A-nya sama dengan min 3, 4, sama C. Terus, vektor B-nya diketahui 2, 3, sama min 6. Nah, kita pakai rumus yang panjang proyeksi. Berarti yang semuanya diberi tanda mutlak. Panjang proyeksi. Artinya panjang proyeksi A ke B. Berarti rumusnya panjang C sama dengan panjang dari A dot B per panjang dari B. Nah, ini rumusnya. Berarti kita hitung nih. Panjang C sama dengan panjang dari A dot B per panjang B. Nah, sama dengan mutlak dari min 3 dikalikan 2 ditambah 4 dikalikan 3 ditambah C dikalikan min 6. Perkalian skalar ya. Per panjang B. Panjang B berarti kita butuh akar. 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Panjang. Nah, sama dengan berarti min 6 ditambah 12 min 6C per akar dari 2 kuadrat 4 tambah 3 kuadrat 9 plus 6 min 6 kuadrat 36. Hasilnya adalah akar 49. Nah, oh ya jangan lupa. Di sini kan yang ditanya C-nya ya. C-nya. Terus di sini juga sudah diketahui panjang proyeksi A ke B itu adalah 6. Berarti kita tulis di sini 6. Di sini juga 6. Berarti 6 sama dengan panjang dari min 6 plus 12 6. Berarti 6 min 6C per 7 panjang. Nah, waktu di materi matematika wajib kelas 10 itu kan sudah pernah belajar namanya nilai mutlak ya. Kalau misalkan ada nilai mutlaknya seperti ini. Misalkan fx mutlak dari fx itu sama dengan k. Mutlak dari fx sama dengan k itu kan bisa aja yang satu positif, yang satu negatif, ya kan? Nih, jadi ini tuh perpecahannya gini. Yang satu bisa jadi fx sama dengan k, yang satu bisa jadi fx sama dengan min k gitu. Nah, sama halnya dengan si soal yang ini. Berarti dia jadi berarti dia itu jadi yang pertama 6 sama dengan 6 min 6C per
7, kan? Terus yang kedua, jadinya min 6 sama dengan 6 min 6C per 7. Nah, di sini kita kalikan nih 6 sama 7. 6 dikalikan 7 sama dengan 6 min 6C. Yang ini juga berarti min 6 dikalikan 7 sama dengan 6 min 6C. Nah, coba kita lihat. Di sisi kiri maupun sisi kanan itu kan ada angka 6. Berarti kita bisa membaginya dengan 6. Ya kan? Berarti tinggal 7 sama dengan 1 min C. Yang ini juga dibagi 6. Berarti min 7 sama dengan 1 min C. Nah, kita pindah ruas. Kita pindah ruas, berarti dia jadinya C sama dengan 1 min 7. Berarti nilai C sama dengan min 6. Yang ini pindah ruas juga. Berarti C sama dengan 1 plus 7. C sama dengan 8. Jadi nilai dari si C ini itu bisa jadi C sama dengan min 6 atau C sama dengan 8. Sudah selesai. Lanjut ke soal yang kedua. Diberikan vektor A sama dengan I plus 2J min 2K. Dan vektor B sama dengan min 3I min J plus PK. Jika proyeksi skalar vektor B pada A adalah 5/3, maka tentukan nilai P. Nah, ini yang ditanya itu adalah P-nya dari si vektor B. Dengan diketahui proyeksi skalar vektor itu adalah 5/3 nih, kan? Berarti kita pakai rumus yang proyeksi skalar. Kan diketahui ini vektor A-nya sama dengan 1, 2, min 2. Terus vektor B-nya min 3, min 1 sama P. Rumus dari proyeksi skalar itu adalah panjang C sama dengan vektor B dikalikan vektor A per panjang A. Panjang dari C atau proyeksi skalarnya itu adalah 5/3 sama dengan min 3 min 1 P dikali 1, 2, min 2 per panjang A. Berarti akar dari 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus min 2 kuadrat. Nah, 5/3 sama dengan min 3 kali 1, min 3. Min 1 kali 2, min 2. P dikali min 2, min 2 P. Per 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, min 2 kuadrat 4. Berarti jadinya akar 9. 5/3 sama dengan min 3, min 2, min 5. Berarti min 5, min 2P per 3. Nah, ini kan udah sama-sama 3 nih. Kita langsung coret aja.
Berarti tinggal 5 sama dengan min 5 min 2P. 5 plus 5 sama dengan min 2P. 10 sama dengan min 2P. Berarti nilai P sama dengan min 5. Dah.